Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullahu jami'an ayyuhat tullab wat talibat. Pada pelajaran kita kali ini, kali ini kita akan membahas tentang sifatul libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karakteristik atau sifat-sifat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ata'arrafu ala awsafi libasin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mencari tahu apa sifat-sifat dan karakteristik dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma awsafu libasihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana karakteristik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lilibasihi sallallahu alaihi wasallam iddatu sifatin min abraziha. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat. Yang paling utama adalah awalan an-nadhafah. Yang pertama adalah kebersihan. Fakana sallallahu alaihi wasallam yuhibbun nadhafah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kebersihan. Wa kanat thiyabuhu nadhifah, dan baju-baju beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersih. Wa kana ya'muru ashabahu bidzalika khassah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya agar menjaga kebersihan. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairan fi manzilina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berziarah ke rumah kami. Fara'a rajulan alaihi thiyabun wasikhah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang bajunya kotor. Faqal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama kana yajidu hadza ma yaghsilu bihi thawbah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepadanya, apakah dia tidak mendapati sesuatu apapun yang dapat dia gunakan untuk mencuci bajunya? Dan pertanyaan ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang tersebut mencuci bajunya. Dan begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bajunya selalu dalam keadaan bersih, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya agar menjaga kebersihan bajunya. Apabila baju tersebut sudah kotor, hendaknya agar dicuci. Kemudian yang kedua dari ciri-ciri pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thaniyan at-tawadhu. Yang kedua adalah tawadhu. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an fi libasihi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu dalam urusan berpakaian. Yalbasu ma tayassara minath thiyab. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai apa saja yang mudah baginya dari pakaian-pakaian. Falabisal ghalidh minath thiyab. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian yang kasar. Walabisal qutun, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memakai katun. Wala bisa suf, dan juga pernah memakai bahan wol. Wanaha an albisati syuhrah, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari libasus syuhrah, yaitu pakaian yang membuat kita menjadi terkenal dan menjadi masyhur disebabkan pakaian kita yang berbeda dan nyeleneh dari yang lainnya. Dan libasus syuhrah ini identik dengan warna-warna yang aneh dan banyaknya hiasan dan sebagainya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari pakaian yang wa ma fihi syabahun bilibasil kuffar, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari pakaian yang menyerupai pakaiannya orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan juga wa ma yadullu 'alal kibri wal ghurur, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari pakaian yang identik dengan kesombongan dan bangga diri. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat tawadhu dalam urusan pakaiannya, dan beliau memakai pakaian yang mudah baginya. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari libasus syuhrah dan pakaian yang menyerupai pakaian orang non-muslim, dan juga melarang dari pakaian yang identik dengan kesombongan dan bangga diri. Wa mimma yadullu ala tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam,
Dan yang menunjukkan tentang ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah lubsuhu sallallahu alaihi wasallam al-ghalidh wal khashin minats thiyab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian yang kasar dan kaku, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun ghalidh. Dahulu aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang kasar. Faja'a rajulun fasahiba thawbah. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan menarik bajunya bisyiddah, dengan kuat. Hatta nazartu ila katifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku dapat melihat pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad athara biha thawb, di mana pada pundak beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas tarikan baju tersebut yang menandakan baju tersebut kasar dan kaku sehingga menimbulkan bekas ketika ditarik dengan kuat. Tsumma qala ya Muhammad, kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Dia bertanya dan meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murli min malillah alladhi indak, perintahkanlah untukku agar diberikan hartanya Allah, harta dari Allah yang ada di sisimu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menoleh kepadanya. Thumma dhahika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah ketika ditarik bajunya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam hanya tertawa. Dan ini adalah bentuk dari rahmah beliau sallallahu alaihi wasallam, bentuk kasih sayang beliau kepada sahabatnya, dan juga menandakan mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amara lahu bimalin fa'atahu iyyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuknya agar diberikan harta. Kemudian diberilah harta tersebut kepadanya. Dari hadis ini kita mengetahui tentang tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rendah hati dalam berpakaian. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang kasar, kaku, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditarik bajunya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap tertawa dan memberikan apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Kemudian mal alwanul lati kana yufaddiluha sallallahu alaihi wasallam fi libasih. Warna apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamakan dalam pakaian beliau? Ahsantum barakallahu fikum. Al-launul abyad, yaitu warna putih. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan warna putih? Ahsantum barakallahu fikum, dikarenakan min afdhalits thiyab, dikarenakan warna putih adalah warna yang paling baik dalam pakaian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul bayad wa yahuddu ala libasih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai pakaian yang berwarna putih dan juga menghasung para sahabatnya agar memakai pakaian yang warna putih. Wa ya'muru bitakfinil amwat fihi, dan juga apabila ada yang meninggal, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mayit tersebut dikafani dengan kafan berwarna putih. Namun apakah Nabi SAW tidak memakai warna lain selain warna putih? Nabi SAW juga memakai warna yang lain, memakai warna hitam, merah, hijau. Naam, walubsun Nabi SAW al-aswad wal ahmar wal akhdar, wal muradu bidzalik ma kana mukhattatan, wal aslu fi dzalika al-ibahah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga memakai warna yang lain selain warna putih. Terkadang beliau SAW memakai hitam yang bergaris-garis, atau merah atau hijau. Dikarenakan hukum asal pada pakaian adalah al-ibahah, wal aslu fi dzalika al-ibahah. Hukum asal dalam berpakaian adalah diperbolehkan. Nata'arrafu ala kaifiyati lubsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mencari tahu tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian. Yang pertama, bimadza kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa thawbah. Dengan sisi mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dalam memakai bajunya?
Kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa thawbahu bada'a bishiqqihil ayman. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memakai baju, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sisi yang kanan. Apabila baju tersebut tidak memiliki kancing atau terbuka dari kedua sisinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bagian yang kanan, seperti saat contohnya ketika kita memakai jaket, kita mulai dari yang sebelah kanan. Wa idza khala'a thawbahu bada'a bishiqqihil aisar. Dan juga apabila melepas bajunya, beliau sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan bagian yang kiri. Jadi apabila memakai memulai dengan yang kanan, dan apabila melepas memulai dari yang kiri. Dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah bimadza kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'lah. Dengan sisi mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai apabila beliau memakai sendalnya? Kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'lahu bada'a birijlihil yumna. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memakai sendalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sisi yang kanan. Wa idza khala'a na'lahu bada'a birijlihil yusra. Dan sebaliknya apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melepas sendalnya, beliau memulai dengan bagian yang kiri terlebih dahulu. Wa naha an yalbasa ar-rajul na'lan fi ihda qadamaihi dunal ukhra. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memakai satu sendal. Misalnya memakai sendal hanya di bagian kanan atau memakai sendal hanya di bagian kiri saja. Ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia ingin memakai, maka hendaknya dia memakai sepasang, dan apabila dia ingin melepasnya, maka hendaknya dia melepas semua sendalnya. Sehingga tidak dibenarkan memakai sendal hanya pada sisi kanan saja atau sisi kiri saja. Kemudian adabnya apabila kita memakai baju yang baru adalah kita berdoa. Bimadza yad'u idza labisa thawban jadida. Doa apa yang harus dia panjatkan apabila dia memakai baju yang baru? Kana idza labisa thawban jadidan qal. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memakai baju yang baru, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan ini adalah doa yang diucapkan apabila memakai baju yang baru. Kemudian kita akan mengenal beberapa jenis pakaian yang dipakai orang-orang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nomor yang pertama di sini ada qalansuah, yaitu peci, sebagaimana dalam gambar yang ditunjukkan pada anak panah. Kemudian yang kedua adalah imamah. Kemudian yang ketiga adalah adzabah. Kemudian yang keempat adalah burdah muqallamah atau syamlah. Kemudian yang kelima ada jubbah. Kemudian yang keenam adalah qamis. Kemudian yang ketujuh adalah sarawil atau celana. Kemudian yang kedelapan adalah khuf. Dan ini adalah macam-macam pakaian yang digunakan oleh orang-orang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.